Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Explorer of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Lovers. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kekecewaanmu, sepertinya kehilangan orang yang kamu sayangi selama ini akan berganti dengan kebahagiaan, akan berganti dengan penyesalan, dan permohonan maafmu hadir dari seseorang ini karena dia telah mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya, dan telah memilih orang lain ketimbang dirimu pada saat itu. Oke? Di kartu ini tergambarkan. Mungkin ya, kamu sempat mengalami kekecewaan, sempat mengalami patah hati, sempat mengalami yang namanya diabaikan karena ada orang ketiga. Karena pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Pada saat itu, dia lebih meyakinkan dirinya bahwa orang lainlah yang lebih baik dari kamu. Sehingga dia pergi untuk tinggalkan kamu, sehingga dia memutuskan untuk off dulu, untuk jauh dulu dari kamu, dan kamu pada saat itu benar-benar kecewa dan terluka. Karena selama ini kamu begitu mempertahankan hubungan ini. Selama ini kamu begitu menyayangi dan selalu ingin membahagiakannya. Nah, mungkin karena kamu belum memiliki kehidupan yang mapan, belum memiliki kehidupan yang baik, serta kamu belum mengalami kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu, makanya dia lebih memilih orang lain. Makanya dia lebih memilih orang ketiga. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang dia temui dengan orang ketiga, yang dia temui dengan orang pilihannya pada saat itu, adalah kehampaan, adalah kekecewaan, adalah manipulasi, dan mungkin dia dimanfaatkan oleh seseorang itu, oleh orang yang dipilihnya itu. Jadi, saat ini dia ingin menuju ke kamu, dan sepertinya ada yang telah menuju ke kamu, dan dia mulai mengakui kesalahannya, dia mulai mengakui kekeliruannya, dan dia mulai jujur bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya. Oke, makanya ada kebahagiaan menggantikan kekecewaan, menggantikan luka yang mungkin kamu rasakan karena kamu sempat ditinggalkan dan diabaikan oleh seseorang ini. Dan saat ini dia benar-benar meminta ampun dan maafmu. Saat ini dia benar-benar mengakui kesalahan dan kekeliruannya, telah berpikir salah terhadap dirimu.
Dan tentunya saat ini kehidupanmu, keadaanmu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Karena kamu telah mampu membangun kehidupanmu dengan sangat baik. Dengan komunikasi yang baik, dengan lingkungan yang sehat dan positif, ya. Kamu telah mampu memajukan setiap sendi-sendi kehidupanmu nih saat ini. Ada kemajuan di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha. Setelah dia memutuskan untuk terpisah dari kamu, dan di saat itulah kamu membenahi kehidupanmu. Di saat itulah kamu berfokus, ya, fokusmu tidak terbagi, kamu mulai bisa memperbaiki kehidupanmu secara total, ya, secara sepenuh hati, dan terjadilah peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan hal inilah salah satu yang membuat dia makin bersalah, yang membuat dia makin, ya, memohon maafmu, ya, untuk memaafkannya, bahwa dia keliru, bahwa orang yang terbaik untuknya adalah kamu pada saat ini. Nah, jadi semua tergantung kamu, ya. Apakah ingin memaafkan, ataukah ingin menerimanya kembali, ataukah sekedar ingin melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana usahanya di dalam meminta maafmu, di dalam memperjuangkan kamu kembali. Ya, mungkin memang masih ada luka, tetapi juga masih ada rasa cinta yang kamu rasakan. Nah, jadi inilah makanya tergambar bahwa kehidupanmu mulai bahagia, bahwa ada kebahagiaan yang mulai bisa menggantikan luka, menggantikan kekecewaan yang kamu rasakan saat ini akibat orang ketiga, akibat pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain ketimbang kamu. Dan akhirnya dia mulai menyesali, dia mulai menuju ke kamu dan meminta ampun dan maafmu saat ini. Nah, jadi inilah mungkin salah satu keinginan seseorang ini terhadap dirimu, dan kamu tidak pernah menyangka dan tidak pernah menduga bahwa akan secepat ini dia mengakui kesalahannya, bahwa akan secepat ini dia mengakui kekeliruannya terhadap dirimu, terhadap kamu ingin selalu mempertahankan hubunganmu pada saat itu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Explorer of Swords. Nah, ini menggambarkan keberuntungan. Ini menggambarkan keberkahan, ini menggambarkan kemajuan-kemajuan, kebahagiaan kembali hadir ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam berbuat baik, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupanmu. Dan tentunya saat ini, kamu tidak akan ragu-ragu memaafkan seseorang ini, ya, karena kamu memiliki rasa adil yang baik. Tetapi memaafkan belum tentu kamu menerimanya kembali. Mungkin saja kamu memberi waktu. Mungkin saja kamu ingin melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana usahanya di dalam membuktikan bahwa kamulah yang menurut dia yang terbaik. Oke? Makanya di sini akan ada keberuntungan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin sudah terjadi beberapa, ya. Ada peningkatan kemajuan di bidang bisnis dan usahamu, ada peningkatan finansial, ada kesejahteraan yang kembali mapan, dan sepertinya mulai ada seseorang yang dulu pernah kamu cintai dan saat ini menuju ke kamu, saat ini memohon maafmu, saat ini memintamu kembali untuk menerimanya. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam melakukan yang terbaik untuk setiap apapun kegiatanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, kamu orangnya, ya, sangat mampu bekerja sama dengan siapa saja. Kamu orangnya sangat mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Makanya saat ini banyak pihak, banyak lingkungan, banyak orang-orang yang ingin bekerja sama, yang ingin berkolaborasi, yang ingin secara bersama-sama melakukan pekerjaan bersama untuk mencapai tujuan yang baik secara bersama-sama. Inilah yang menggambarkan kerjasama. Saat ini benar-benar kehidupanmu makin maju, makin baik daripada sebelumnya. Ya, kamu banyak ditawari pekerjaan, kamu banyak ditawari peluang dan kesempatan karena banyak yang merasa nyaman, ya, banyak yang merasa percaya, ya, terhadap kemampuan, terhadap kinerja dan terhadap attitude yang baik yang ada di dalam dirimu. Nah, mungkin hal inilah yang makin membuat seseorang ini,
ya, makin merasa bersalah, makin merasa bahwa kamulah yang terbaik untuk kehidupannya. Karena sudah di depan matanya jelas-jelas dia lihat kehidupanmu maju berkembang dengan sangat pesat. Dan sepertinya dia akan segera memohon dengan sangat untuk kamu terimanya kembali. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, inilah salah satu faktor di mana kamu mampu memajukan kehidupanmu. Di mana kamu mampu move on dari kekecewaan dan kegagalan karena kamu sempat ditinggalkan dan diabaikan dulu oleh seseorang ini. Kamu memiliki keyakinan yang kuat, kamu memiliki keinginan yang besar untuk terus menata kehidupanmu dengan baik. Sehingga kamu mampu ganti kesengsaraan, ganti kekecewaan dan penderitaan dengan sebuah harapan yang baik, dengan kemajuan-kemajuan serta dengan kebahagiaan kembali. Dan terbukti saat ini kamu benar-benar merasa bahagia, merasa tenang karena orang yang kamu cintai, orang yang tinggalkan kamu dulu, mulai datang ke dalam kehidupanmu dan mulai mengakui kesalahannya. Jadi perbuatanmu selama ini di dalam mempertahankan hubungan tidaklah salah, sudah tepat. Jadi inilah yang membuat kamu bahagia, inilah yang membuat kamu makin tenang dan makin tentram, makin nyaman di dalam kehidupanmu. Bahwa kamu tahu perbuatanmu selama ini tidaklah salah. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Ini menggambarkan kemapanan ya. Oke. Setelah ada perbaikan, kemajuan di setiap sektor kehidupanmu dan tentunya berimbas kepada finansial yang kembali mapan, finansial yang kembali kokoh, dan kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya di sini berarti memiliki sesuatu hal yang baik, pekerjaan baik, bisnis yang maju berkembang, finansial yang mapan, finansial yang baik, dan tentunya memiliki keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan saat ini sepertinya kamu akan segera menemukan kebahagiaan di dalam kehidupanmu karena orang yang kamu cintai. Karena pasanganmu yang pernah tinggalkan kamu dulu telah hadir ke dalam kehidupanmu dan dia mengakui kesalahannya dan dia mengakui bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya. Jadi tergantung kamu terima dia atau enggak, ataupun sekedar memberi waktu dulu melihat bagaimana perjuangannya di dalam meluluhkan hatimu kembali. Oke, inilah yang menggambarkan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jelas ini rasa puas, rasa lega, dan rasa bangga. Karena yang kamu lakukan selama ini, yang kamu lakukan di dalam mempertahankan hubungan pada saat itu, kamu benar-benar jauh dari kebohongan. Kamu benar-benar jauh dari perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan di belakang pasanganmu pada saat itu. Justru dia yang banyak kebohongan, dia yang banyak manipulasi, dia yang banyak alasan, memiliki banyak cara untuk selalu mengecewakanmu, untuk selalu membuatmu tersakiti. Dan akhirnya saat ini dia kena batunya dan dia mulai mengakui kesalahannya dan dia mulai memintamu kembali untuk terima dia dan dia jujur belak-belakan bahwa kamulah yang terbaik di dalam kehidupannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan kamu tetap berfokus, tetap memiliki semangat, tetap memiliki kepercayaan diri untuk terus membawa kehidupanmu agar menjadi lebih maju, lebih baik setiap harinya. Karena di sini tidak tampak, tidak ada perubahan, belum ada perubahan yang signifikan. Kamu masih dengan fokus yang sama, masih dengan intensitas yang sama terhadap kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu dan tentunya, ya, ada kebahagiaan baru. Ya, ada warna baru di dalam kehidupanmu saat ini karena orang yang kamu cintai. Seseorang yang pernah kamu sayangi dulu telah kembali kepada kamu dengan segala kesalahan, dengan segala penyesalan yang telah diakuinya. Yang akhirnya dia mengerti bahwa kamulah yang terbaik. Nah, ini kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan. Tetapi selanjutnya tergantung temanku Aries masing-masing ya. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing.
Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga ya kejadian ini benar adanya dan kamu akan segera tidak pernah menduga, kamu akan segera terkejut bahwa ya seseorang ini akan segera hadir dan mengakui segala kesalahannya dan jujur bahwa kamulah yang terbaik dan mungkin ada kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmaramu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.